Berarti di dalam hutan itu ada pemukiman. Ya, ada pemukiman. Betul. Betul. Jadi itu pada awalnya itu kan juga kawasan hutan. Jadi dulu ada dua perusahaan besar ya, tahun 74 itu ada Dwi Marta, perusahaan HPH. Kemudian tahun 79 juga ada Nanjak Makmur. Artinya bahwa sekarang ini masyarakat mengatakan, oh itu lahan-lahan itu sebenarnya harus dikuasai masyarakat untuk jadikan taman nasional. Sebenarnya perusahaan dulu itu menyerahkan itu untuk jadikan taman nasional Tesunilo. Dulu itu perusahaan yang dijadikan sekarang ini taman nasional Tesunilo. Dia kasih ke Tesunilo untuk jadi taman nasional. Taman nasional. Baiklah perusahaannya. Baik. Dan juga ada memang masa dia beroperasi sudah habis. Kemudian dikembalikan negara, kemudian jadi taman nasional. Artinya ada pemukiman memang di sana ya. Pada saat itu memang namanya Cukong punya modus ya. Bagaimana masyarakat tidak mudah untuk dipindah. Ya, para cukong-cukong itu para pekerjanya dibuatkan rumah-rumah di Tesunilo itu ya untuk menduduki kawasan itu. Rumahnya kayak apa sih, bedeng-bedeng gitu? Enggak, rumahnya ada sudah permanen. Jadi ada sudah permanen di Permanen batu. Iya, batu bata. Batu bata. Benar. Batu Rumah bata. begini. Iya. Jadi sebagian sudah seperti itu kondisinya. Bayangkan memang sudah lama itu ya terjadi pemukiman-pemukiman itu, dan memang pekerjaan terberatnya adalah itu tadi. Nanti merelokasi Pak Menteri mungkin dengan juga harus ada dikasih rumah ya. Itu mungkin pekerjaan kementerian lain ya yang bekerja. Jadi memang agak berat, cuma itu harus dilakukan untuk tadi menyelamatkan kembalikan hutan. Dan itu artinya bahwa memang ada pemukiman di dalam. Ya. Berarti clear ya, ada pemukiman ya. Ada berapa banyak yang diketahuan? Kalau kita mencatat memang kalau 500 pemukiman ada lebih. 500 ya. Lumayan ya, jadi klaster ya. Itu yang sudah permanen. Iya. Berarti di dalam hutan itu ada pemukiman. Ya, ada pemukiman. Betul. Jadi itu pada awalnya itu kan juga kawasan hutan. Jadi dulu ada dua perusahaan besar ya, tahun 74 itu ada Dwi Marta, perusahaan HPH. Kemudian tahun 79 juga ada Nanjak Makmur. Artinya bahwa sekarang ini masyarakat mengatakan, oh itu lahan-lahan itu sebenarnya harus dikuasai masyarakat untuk jadikan taman nasional. Sebenarnya perusahaan dulu itu menyerahkan itu untuk jadikan taman nasional Tesunilo. Dulu itu perusahaan yang dijadikan sekarang ini taman nasional Tesunilo. Dia kasih ke Tesunilo untuk jadi taman nasional. Taman nasional. Baiklah perusahaannya. Baik. Dan juga ada memang masa dia beroperasi sudah habis. Kemudian dikembalikan negara, kemudian jadi taman nasional. Artinya ada pemukiman memang di sana ya. Pada saat itu memang namanya Cukong punya modus ya. Bagaimana masyarakat tidak mudah untuk dipindah ya. Para cukong-cukong itu para pekerjanya dibuatkan rumah-rumah di Tesunilo itu ya untuk menduduki kawasan itu. Rumahnya kayak apa sih, bedeng-bedeng gitu? Enggak, rumahnya ada sudah permanen. Jadi ada sudah permanen di batu. Iya, batu bata. Batu bata. Benar. Rumah begini. Iya. Jadi sebagian sudah seperti itu kondisinya. Bayangkan memang sudah lama itu ya terjadi pemukiman-pemukiman itu, dan memang pekerjaan terberatnya adalah itu tadi. Nanti merelokasi Pak Menteri mungkin dengan juga harus ada dikasih rumah ya. Itu mungkin pekerjaan kementerian lain ya yang bekerja. Jadi memang agak berat, cuma itu harus dilakukan untuk tadi menyelamatkan kembalikan hutan. Dan itu artinya bahwa memang ada pemukiman di dalam. Ya. Berarti clear ya, ada pemukiman ya. Ada berapa banyak yang diketahuan? Kalau kita mencatat memang kalau 500 pemukiman ada lebih. 500 ya. Lumayan ya, jadi klaster ya. Itu yang sudah permanen. Iya. Ternyata targetnya Coach Patrick 2028 Olimpiade dan 2030 next World Cup. No way. Iya, itu yang memang yang udah disampaikan. Masa? Iya, makanya gue bilang harusnya kan tidak ada alasan lain selain kehadiran Coach Patrick untuk Piala Dunia 2026 dong. Tunggu. Gimana kontraknya? Jadi bukan kontrak, I mean udah ada berita bahwa ternyata yang ditarget ke Coach Patrick ini adalah Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030. Nah, kalau lu ngomongnya begitu berarti udah sampai menuju nanti era Indonesia emas di 2040-an, karena ada Indonesia emas 2045. Itulah yang dibawa skemanya, grand design. Ya berarti yang ini ya udah kalah aja gitu memang. Itu pertanyaan gue, kenapa jadi kan harusnya alasan paling penting adalah harus ya bisa dikonfirmasi, ada itu berita-berita itu. So but if you see at the end of the day, sekarang aku mau sekarang kita tinggal tunggu and see what's gonna happen. Maksud gue you get my point kan? Gue gak bisa ngomong apa nih kalau dia ngomong kayak begitu barusan. Makanya gue bilang kalau memang targetnya sepanjang itu, ya gue termasuk yang nggak bisa setuju Patrick out.
Karena ternyata dia ditargetinnya bukan 2026, ditargetinnya 2030. Ya kalau kayak begitu nggak salahnya Patrick dong jadinya. Iya, tapi Dari awal tapi buat itu apa? bukan salah dia. Tapi buat apa lo ganti semepet itu ketika ternyata targetnya bukan lolos sekarang gitu loh? What's the point of ganti? Lu yakin nggak kita ada kesempatan begini lagi? Masuk aku, kalau Targetnya nanti nih. iya, itu Ngapain terus ngapain ganti? That's why- Ngapain makanya ganti aku sekarang bingung juga. gitu loh. kenapa nggak Harusnya tunggu? jadi- Kenapa nggak tunggu? Let's say, you know, the most realistic thing. Ya mau adalah- menang mau kalah gitu nggak apa-apa. Ada lagi nih. Oke, STY ketika dia gagal, Ah, kamu ganti, nobody talk, betul, maksudnya itu gitu. nobody complain. Oke, mau Patrick in, dia in with new project, with new ideas, with whatever dia mau terapkan di Indonesia, boleh, nobody will complain. But masyarakat kecewa karena kamu ganti orang yang mereka yakin bisa bawa Indonesia ke Piala. Gini bro, ada satu, menurut gua bisa ada teori konspirasinya satu lagi. Karena takut kalau menang di tangannya STY, nggak bisa ganti loh. Pak Andre ada bilang ada sosok yang lebih kuat dari pelatih di timnas. Oh, iya. Bahkan menyebut inisial S. Oh. Siapa itu, Pak? Jadi gini, Pak Marji itu adalah manajer timnas, ya, Oke. ya kepala BTN. Pak Sumarji ini kepala anggota Exco PSSI, betul kan? Kepala BTN, Badan Tim Nasional, lalu manajer timnas. Nah, Pak Marji ini ternyata waktu perubahan kepelatihan dari Sintayong kepada kepelatihan terbaik ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan yang 14-18 orang Belanda itu yang rame banget itu. Oke. Ya, itu ternyata kewenangan jauh dipangkas gitu loh. Jadi misal contoh Pak Marji itu bahkan waktu Indonesia lawan Australia di Sydney itu Pak Marji itu duduk di pojok dekat kitman, padahal dia manajer timnas. Siapa yang dekat pelatih? Namanya S, yang saya bilang keturunan Maroko itu, agennya Patrick Kluivert. Siapa nih? Sofian. Itu pemain atau agent? Agent. Oh, agent. Agent Patrick Kluivert. Dia jadi asistennya Pak, asisten timnas, asisten manajer timnas. Tapi perannya lebih vital di Pak Marji. Pak Marji yang manajer timnas, anggota Exco PSSI, dan juga kepala BTN ditaruh di pojok tuh, di dekat kitman. Nah, itu loh bos. Oh. Nah, bahkan contoh ada podcast nih, kita kalah lawan Saudi, ingat gak? Abis itu mau tanding lawan Irak, ada podcast. Pak Marji nggak tahu ada podcast tuh. Siapa yang ngizinin? Ternyata yang mengizinkan S itu. Nah, gitu loh, banyak hal lagi yang nggak perlu saya sebutkan lah. Itu yang penting, dua hal ini cukup menunjukkan memang ada dua S. Ada manajer di atas manajer itu. Oke. Pak, Nah, ini kan perlu dievaluasi juga. saya izin bertanya, Pak. Ada beberapa netizen kan juga Pasti netizen bilang ini dikasih tahu dari Arhan, nggak ada dari Arhan. Iya, betul. Nggak kapasitas Arhan Bapak tahu. tahu sih. Nggak kapasitas Arhan tahu. Belum soal tanya itu. saya, Pak. Contoh ya, saya pernah bilang ada MRI, ada pemain yang hasil MRI-nya nggak ada apa-apa. Ingat nggak? Iya. Yang saya diserang netizen cegil-cegil itu kan, ya kan? Iya. Diserang. Padahal PSSI aja nggak berani bantah pernyataan saya. Nggak ada kan? Seharusnya kan kalau saya bohong soal MRI kan Bang Arya langsung bantah saya. Nggak bener Andre itu katanya kan gitu. Kan biasanya Bang Arya bantah. Nggak ada bantah soal MRI itu. Emang kapasitas Arhan tahu hasil MRI itu? Bukan kapasitas Arhan, pemain nggak tahu. Itu yang tahu siapa? Elit PSSI yang tahu. Oh, gosip-gosip aja, Pak ya. Nggak, itu nggak gosip. Itu fakta. Makanya saya bilang waktu orang nyerang saya, silahkan laporkan saya ke polisi. Dokter kan jago tuh lapor-lapor polisi. Aduh, ampun. Kan kalau dilaporkan saya ke polisi kan nanti otomatis MRI itu datang ya dok. Iya. Dibawa kan? Kan bisa dilihat. Bisa saya bawa dibuktikan ya. Kan saya udah bilang, ayo laporkan saya ke polisi. Nanti dokumennya datang tuh. Kita lihat bareng-bareng. Andre yang bohong atau gimana?